Assalamualaikum teman-teman sobat Skala. Kembali lagi di channel YouTube Skala Studio. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan dimensi pondasi telapak untuk rumah dua lantai, teman-teman ya. Dimana pondasi telapak sendiri termasuk pondasi dangkal yang sering dipakai dalam pembangunan rumah dua lantai, teman-teman. Jadi di Indonesia seringkali di saat pembangunan rumah dua lantai itu menggunakan pondasi telapak, teman-teman ya. Langsung saja teman-teman kita menuju ke lembar kerja yaitu Excel, teman-teman. Saya akan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Di sini sudah saya siapkan yaitu berupa denah pondasi rumah dua lantai, teman-teman ya. Yaitu ada grid A, grid B, grid C, grid D yang ke arah X, lalu yang ke arah Y ada grid 1, grid 2, grid 3, grid 4. Jarak antar kolom ini seragam, teman ya. Yang arah X yaitu 5 meter persegi, lalu yang ke arah Y yaitu 4 meter persegi. Selanjutnya setelah kita sediakan denah pondasi rumah dua lantai, kita juga perlu namanya data pendukung, teman-teman ya, yang akan kita gunakan dalam proses perhitungan dimensi pondasi. Yang pertama adalah beban bangunan dua lantai. Di sini beban bangunan dua lantai itu bisa terdiri dari beban mati, beban hidup, lalu beban tambahan, teman-teman ya. Di sini tidak saya hitung secara rinci menggunakan rumus, tetapi saya asumsikan beban bangunan dua lantai ini yaitu 2 ton per meter persegi. Selanjutnya yang kedua adalah beban angin dan beban gempa. Ini pun sebenarnya ada rumusnya, teman-teman ya, dalam menghitung beban angin dan beban gempa. Tetapi kita berfokusnya di perhitungan dimensi pondasi. Jadi untuk beban angin dan beban gempa saya asumsikan yaitu sebesar 15% dari beban bangunan dua lantai, yaitu 15 dikali 2 ton sama dengan 0,3 ton meter persegi. Selanjutnya daya pendukungnya yaitu daya dukung tanah dengan kedalaman 1 meter, kita asumsikan sedalam 1 meter, teman-teman ya, yaitu 3,5 kg per cm persegi, atau kita rubah menjadi 35 ton per meter persegi. Kita samakan satuan, teman-teman ya, agar mempermudah perhitungan kita nantinya. Selanjutnya ada beberapa rumus yang akan kita gunakan atau langkah-langkahnya agar kita bisa mendapatkan dimensi pondasi telapak, teman-teman ya. Yang pertama adalah luas area pembebanan. Rumusnya adalah 0,5 jarak arah kolom X dikali 0,5 jarak kolom arah Y, yaitu 0,5 ini untuk yang arah X, 0,5 dikali 5 meter berarti dia adalah posisi di sini di tengah-tengah, teman ya, 2,5 meter. Lalu ke arah Y yaitu setengah dikali 4 yaitu 2 meter. Jadi total luas area pembebanan pondasi A1 lalu ini ke arah 1 yaitu A1 yaitu 5 meter persegi, didapatkan dari 2,5 dikali 2 meter. Lalu yang kedua adalah total beban yang dipikul pondasi. Rumusnya adalah luas area pembebanan yang sudah kita hitung tadi dikali dengan beban bangunan, teman-teman ya. Beban bangunan ada dua, yaitu beban bangunan dua lantai ditambah dengan beban angin dan beban gempa. Jadi luas area yang tadi dikali dengan 2 plus 0,3 ton per meter persegi. Selanjutnya kita rumusnya adalah luas pondasi. Luas pondasi ini ya, ini persegi ini, teman-teman ya. Luas pondasi persegi ini bukan luas area, jadi luas pondasi. Rumusnya adalah total beban yang sudah kita hitung tadi, yaitu luas area dikali dengan beban total lalu dibagi dengan daya dukung, teman-teman ya. Jadi total beban tadi yang sudah dikali dengan luas area dibagi dengan
daya dukung yaitu 35. Kita pakai yang 35 teman-teman ya, jangan yang 3,5 karena satuannya berbeda. Maka kita pakai 35 yang sudah memiliki satuan yang sama. Selanjutnya yaitu dimensi pondasi. Dikarenakan pondasi telapak kita ini persegi, maka cara menghitung dimensi pondasinya adalah luas pondasi yang sudah kita hitung tadi di akar kuadrat teman-teman ya, agar mendapatkan nilai luas sisi antar sisinya ini presisi dan sama. Cukup mudah teman-teman ya untuk dipahami. Selanjutnya kita menuju ke lembar kerja yang akan kita gunakan untuk menghitung. Di sini sudah saya plot teman-teman ya, sudah saya plot per pondasi. Apa tujuannya plot ini teman-teman ya? Karena kita nanti dalam menghitung dimensi pondasi tidak kita hitung semuanya 12 titik ini teman-teman ya, karena kita gunakan metode persamaan. Apa yang maksud metode persamaan tersebut? Jadi gini teman-teman, seperti pondasi A ini, metode persamaan kita dasarkan pada luas area. Dikarenakan daya dukungnya kita sama, lalu pembebanannya juga sama. Jadi kita metode persamaannya kita dasarkan kepada luas area teman-teman ya. Contohnya, luas area pondasi A1 ini yaitu 2,5 dikali 2 yaitu 10 meter persegi. Pondasi A1 ini nanti sudah bisa mewakili A4, D1 dan D4 karena memiliki luas dan bentuk yang sama teman-teman ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Selanjutnya untuk pondasi B1 ini mewakili B4, C1 dan C4 karena dengan luas area yang dipikul sama, yaitu 2,5 dikali 2 ditambah 2 yaitu 4 dikali 2,5 sama dengan 10 meter persegi. Selanjutnya untuk pondasi A2 ini mewakili A3, D2 dan D3 karena luas areanya sama. Yang terakhir yaitu pondasi B2 ini memiliki luas area yang sama, maka dia bisa mewakili pondasi B3, C2 dan C3. Bisa dimahami teman-teman ya. Selanjutnya kita langsung ke tabel ya teman. Di sini sudah saya siapkan tabel perhitungannya. Apabila nanti teman-teman pengen memiliki, maka bisa komen di kolom komentar teman-teman ya. Yang pertama kita hitung yaitu titik pondasi, maka perlu kita kasih identitasnya. Titik pondasinya kita hitung pertama adalah A1, A grid arah X, 1 dari grid arah Y, jadi ketemu di pondasi A1. Luas area pembebanan teman-teman ya, tadi rumusnya adalah setengah jarak kolom arah X dikali setengah jarak kolom arah Y. Setengah kolom arah X yaitu 5 dibagi 2 yaitu 2,5, lalu dikali dengan jarak kolom arah Y yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ketemu luas area pembebanan untuk pondasi A1 itu adalah 5 meter persegi. Selanjutnya kita masukkan daya dukung tanah yang sudah kita dapatkan tadi teman-teman, yaitu 35 ton per meter persegi. Total bangunan juga kita masukkan. Berikut juga beban angin plus gempa. Kita masukkan di sini ada 2 ton. Lalu untuk angin dan gempa yaitu 0,3 ton. Selanjutnya kita perlu menghitung beban total pondasi. Kita kembali ke sheet pertama, kita lihat untuk rumusnya teman-teman, yaitu beban total yaitu luas area pembebanan dikali dengan beban bangunan ditambah beban angin plus gempa. Jadi kita masukkan
luas areanya yaitu 5 meter persegi dikali dengan beban bangunan. Jangan lupa dikurung teman-teman ya, karena kita perlu menghitungkan pertambahan dulu, pertambahan antara beban bangunan dan beban angin gempa, yaitu bebannya 2 ditambah dengan 0,3. Nah, jadi beban total pondasi itu adalah untuk A1 teman-teman ya, yaitu 11,5 ton per meter persegi. Itu sudah beban yang akan dipikul oleh pondasi A1 teman-teman, yaitu 11,5. Selanjutnya kita perlu menghitung dimensi pondasi dengan cara rumusnya kita lihat di sheet pertama, yaitu luas pondasi. Rumusnya adalah total beban dibagi dengan daya teman-teman ya, bukan data teman-teman ya, daya dukung tanah, sama dengan totalnya adalah beban totalnya ada 11,5 dibagi dengan daya dukung tanah, yaitu 35 ton per meter persegi. Temu teman-teman ya, yaitu 0,33. Selanjutnya, ini luas teman-teman, bukan dimensi teman ya. Ini luas, mohon maaf salah. Nah, ini luas pondasinya adalah 0,33 meter persegi. Jadi luas pondasi telapak ini yaitu 0,33 meter persegi. Untuk merubah menjadi ukuran atau dimensi sisinya perlu kita hitung, yaitu rumusnya bisa kita lihat di sini adalah akar luas pondasi. Kalau di Excel kita luas itu sama dengan SQRT teman-teman ya. Ini akar dari luas pondasi, kita klik. Nah, sudah ketemu teman-teman ya. Adalah 0,57. Dikarenakan nanti waktu di lapangan kita perlu menggunakan ukuran yang pasti, maka kita bulatkan ke atas teman-teman, jangan ke bawah, karena dimensi ini adalah minimal yang bisa memikul beban ini, beban total 11,5, maka boleh kita pembulatannya ke atas, yaitu 0,6 dikali dengan 0,6. Jadi dimensi ini 0,6 dikali 0,6 itu hasilnya adalah 0,36. Artinya dimensi pondasi tersebut sudah bisa memikul beban 11,5 karena luasnya sudah melebihi dari luas pondasi hitungan kita. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi untuk pondasi A1, A4, D1 dan D4 dimensinya adalah 0,6 dikali 0,6. Kita tulis di sini teman-teman ya. 1. Dimensi pondasi A1, A4, D1 dan D4 sama dengan 0,6 meter dikali 0,6 meter. Nah, sudah ketemu satu, yaitu dimensi pondasi A1, A4, D1 dan D4 teman-teman ya. Selanjutnya kita perlu menghitung pondasi B1. Caranya sama teman-teman dengan langkah-langkah kita waktu menghitung pondasi titik A1, yaitu B1. Luasnya adalah arah X yaitu 2,5 dikali dengan arah Y, karena ini ada 2 maka 2 dikali dengan 2 kali yaitu 4, berarti 2,5 dikali 4. Maaf sama dengannya belum teman-teman. 10 meter persegi.
Daya dukungnya kita samakan, semua juga kita samakan. Lalu untuk beban teman-teman ya, untuk beban total kita langsung copy aja teman. Nah, enaknya dari Excel itu ini teman-teman, kita sudah pakai rumus 1, yang lain tinggal copy, jadi tidak perlu masukkan rumus satu persatu. Kita copy di sini, beban totalnya adalah 23 ton per meter persegi. Lalu ada luas juga tinggal kita copy teman-teman ya, luas maupun dimensi kita copy di sini. Nah, sudah ketemu teman-teman. Jadi luas pondasinya yang perlu kita butuhkan untuk memikul beban di pondasi B1 yaitu 0,66. Lalu kita akar kuadrat, ketemunya ada 0,81. Kita bulatkan ke atas yaitu 0,9. Ini juga 0,9. Jadi kita tulis di sini dimensi pondasi B1, B4 ya, B4, C1 dan C4 sama dengan adalah 0,9 meter dikali 0,9 meter. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk pondasi A2 yang mewakili A3, D2 dan D3. Kita tulis di sini yaitu 3A2. Luas areanya yaitu 2,5 ditambah 2,5 yaitu 5 dikali dengan setengah yaitu 4 dibagi 2 yaitu 2 dikali 2. Nah, selanjutnya daya dukung kita copy, langsung kita copy semuanya teman-teman. Nah, gini. Nah, langsung ketemu teman-teman ya, yaitu beban bangunnya sama, daya dukung, beban angin gempa, lalu beban totalnya juga sama, 23 meter persegi. Kenapa sama? Karena luasnya sama teman-teman ya. Meskipun bentuknya ini beda, tetapi jika luasnya sama, maka hasilnya pasti juga sama. Nah, di ini juga 0,9 dikali 0,9. Kita tulis di sini teman-teman ya, kita copy aja ini biar memudahkan. Ini nomor 3, dimensi pondasinya yaitu untuk A2, lalu A3, lalu D2 dan D3. Nah, selanjutnya tinggal satu teman-teman ya, yaitu untuk pondasi yang tengah. Ini yang besar teman-teman ya, karena dia memikul 4 sisi dengan luas yang pasti lebih besar dengan yang lain. Langsung saja kita hitung yaitu B2. Luasnya yaitu ke arah X yaitu 2,5 ditambah 2,5 yaitu sama dengan 5 dikali arah Y-nya juga 2 plus 2 maka 4. Nah, luas pembebannya adalah 20 meter persegi teman-teman. Daya dukungnya juga kita copy saja. Nah, benar kan teman? Dikarenakan luas area pembebannya besar yaitu 20 meter persegi, maka luas dan dimensi pondasinya juga besar yaitu 1,3 itu luas pondasi, lalu untuk dimensi pondasinya 1,15. Maka kita akan bulatkan teman, yaitu 1,2 meter dikali 1,2 meter. Maka dimensi pondasi
B2, B3, C2 dan C3 sebesar 1,2 meter dikali 1,2 meter. Agar nanti di lapangan mempermudah tukang, maka bisa kita bulatkan menjadi satuan cm teman-teman ya, yaitu 0,6 ini sama dengan 60 cm persegi dikali 60 cm. Nah gini teman-teman. Lalu yang dimensi yang kedua yaitu 90 cm persegi dikali 90 cm. Selanjutnya yang ini sama, kita copy saja karena sama. Lalu untuk yang pondasi paling besar yaitu 120 cm dikali 120 cm. Sudah selesai teman-teman. Cukup mudah untuk menghitung dimensi pondasi telapak untuk rumah 2 lantai ya. Yang penting beban bangunan lalu beban angin ini perlu dihitungkan. Begitu juga untuk daya dukung tanah. Ini setiap daerah itu beda-beda teman-teman ya. Maka perlu diperhitungkan sesuai rumus. Karena kita tadi hanya memakai asumsi untuk menjelaskan runtutan perhitungannya. Jadi nanti apabila teman-teman ingin membangun rumah, maka perlu dilaksanakan perhitungan beban, baik beban bangunan maupun beban angin gempa itu secara real sesuai dengan ketentuan. Lalu untuk daya dukung tanah ini juga perlu dilakukan tes langsung di tanah atau di area rumah yang akan kalian bangun dengan nanti menggunakan teknisi atau petugas yang sudah ahli di dalam geotek ya teman-teman ya, yang untuk menentukan daya dukung tanah. Terima kasih teman-teman ya atas waktunya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Apabila teman-teman suka dan ini bermanfaat, maka jangan lupa di like, share, dan komen teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.